Shalom Sobat Masapot dimanapun berada. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang menjadi bahan khotbah untuk tanggal 14 April 2024. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menuntun kami semakin memahami firman-Mu, sehingga kami boleh menyampaikannya dan boleh memahaminya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sobat Masapot yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk tanggal 14 April 2024 ini tertulis di dalam Mazmur 4 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Doa pada malam hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Sobat Masapot yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 4 ini adalah yang dituliskan oleh Raja Daud, di mana pada saat itu Raja Daud mengalami tekanan dan pergumulan yang berat, sehingga pada saat itu Raja Daud pun memilih untuk berdoa kepada Tuhan. Jadi boleh dikatakan secara sederhana, Mazmur 4 ini adalah sebuah doa yang dituliskan oleh Raja Daud oleh karena pergumulan, tekanan yang dia alami, sehingga jalan satu-satunya yang dia pilih adalah dia harus datang kepada Tuhan pertama-tama dengan cara berdoa. Di dalam penulisan Mazmur ini, Daud memberikan 3 poin utama yang kemudian akan membawa kita untuk lebih memahami tentang isi dari Mazmur 4 ini. Poin yang pertama, Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menjawab doa dan menyelamatkan. Dengan begitu yakin, Daud berkata bahwa Tuhan pasti akan menjawab doa dan pasti akan menyelamatkan dia. Yang kedua, Daud mengajak orang-orang percaya untuk bertekun dalam kebenaran dan berharap kepada Tuhan. Jadi Mazmur ini juga adalah Mazmur yang dituliskan Raja Daud sebagai sebuah ajakan supaya semua orang percaya tetap melihat kepada Tuhan, tetap bertekun dalam imannya, sebab ketika kita berharap kepada Tuhan, disitulah kita memperoleh keselamatan. Poin yang ketiga, Daud juga berkata agar senantiasa untuk mengandalkan Tuhan. Sebab kita tahu Daud sendiri pun adalah pribadi yang mengandalkan Tuhan. Apa yang dikatakan Daud adalah, andalkanlah Tuhan baik dalam sukacita maupun dalam kesesakan. Dan dalam dinamika kehidupan kita tentu kita mengalami suka dan duka. Tetapi Raja Daud mengatakan, baik suka maupun duka, Tuhan senantiasa mendengarkan kita. Tuhan senantiasa menyertai kita. Oleh karena itu, mari terus mengandalkan Tuhan. Baik, mari kita lihat secara ayat per ayat
Apa yang bisa kita gali lebih dalam lagi di dalam Mazmur 4, mulai dari ayat 2 sampai ayat 9. Saya mulai dari ayat yang kedua. Di ayat yang kedua ini, Daud mengatakan bahwa dalam kesesakannya, dia percaya Tuhan akan menjadikannya benar di hadapan musuhnya dan tentu saja menyelamatkan dia dari musuhnya. Itu yang pertama Daud katakan. Lalu dia beralih kepada bagaimana Tuhan memperlihatkan kehadirannya lewat cahayanya. Jadi Daud mengatakan di dalam cahaya Tuhan kita akan menemukan kebenaran. Di dalam cahaya Tuhan kita akan menemukan perlindungan. Dan di dalam cahaya Tuhan kita akan menemukan kebebasan. Itu yang Daud katakan di ayat yang kedua. Di ayat yang ketiga, dari pergumulan, dari tekanan musuh-musuh yang tentu saja meremehkan Daud dan meremehkan keimanan Daud, dari situlah Daud kemudian menegur. Dia berani mengatakan bahwa orang-orang yang sombong, orang-orang yang mencari sia-sia, yang dalam kehidupannya mencela dia, kemudian dia tegur, kemudian dia katakan bahwa tentu Tuhan akan berada di pihaknya. Di ayat keempat, Daud mengajak kita untuk berlaku adil. Jadi dalam ayat keempat ini, Daud berkata bahwa orang yang adil, orang yang berteguh kepada Tuhan, tentu dia akan melihat cahaya Tuhan. Cahaya wajah Tuhan, dan dari situlah kita dipimpin untuk hidup dalam kebenaran dan kesetiaannya. Lalu mari kita lihat di ayat yang kelima, ada dua hal di sini yang kemudian menjadi sangat penting untuk kita lihat. Yang pertama, Daud mengatakan ketika kita marah, jangan sampai berbuat dosa. Jadi penekanannya di sini bukan soal berbuat dosanya, karena tentu kita akan bisa terjatuh dalam dosa. Tetapi yang paling penting adalah di saat kita jatuh dalam dosa, jangan sesekali kita melakukan dosa. Artinya, ketika kita marah, ketika kita kecewa, ketika hati kita panas, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, Daud juga berkata, mari untuk lebih sabar menghadapi ujian hidup. Termasuk ketika kita harus memperhadapkan diri pada persoalan yang membuat hati kita marah, hati kita cemas. Tetapi dengan bahasa yang cukup sederhana, Daud mengatakan, berkata-kata dalam tidurmu. Artinya mengajarkan kita untuk hidup dalam kesabaran. Lalu kita beralih kepada ayat yang ke-6. Di sini Daud mengatakan bahwa ada identitas, ada status yang melekat ke dalam diri kita, yaitu umat Tuhan. Umat yang telah ditentukan oleh Tuhan dan tentu saja umat yang dikasihi Tuhan. Itu makanya Daud berkata bahwa orang yang sudah ditetapkan menjadi umat Tuhan harus memberikan persembahan yang benar. Jadi persembahkanlah persembahan yang benar karena kita ini adalah umat Tuhan. Persembahkanlah apa yang terbaik dalam hidupmu karena kita adalah umat Tuhan. Lalu kita masuk ke ayat yang ke-7. Di sini Daud menuliskan satu kata atau satu hal yang sedikit berbeda. Daud beralih kepada sebuah situasi yang rindu akan kehadiran Tuhan. Jadi dia berkata di ayat 7, siapa yang akan memperlihatkan? Jadi dia rindu akan kehadiran Tuhan, dan ternyata wajah Tuhan, cahaya wajah Tuhan itu dia rasakan ketika dia dalam situasi penuh tekanan. Nah, di sini Sobat Masapot kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu selalu menyertai kehidupan umatnya, baik dalam kondisi sulit sekalipun. Nah, di ayat yang ke-8 kita bisa melihat di sini bahwa ternyata Daud kemudian memberikan sebuah kesaksian bahwa dia berkata dengan penuh keteguhan hati
bahwa Allah itu adalah Allah yang memberikan sukacita. Jadi Allah itu bukan Allah yang membiarkan kita dalam kesesakan, tetapi Dia memberikan kita sukacita. Dan sukacita yang kita terima itu ternyata tidak bergantung dari situasi atau keadaan kita. Jadi kalaupun kita dalam kondisi lemah, dalam kondisi penuh dengan persoalan hidup, tapi disitulah Tuhan justru memberikan kita sukacita, dan sukacita itu tidak tergantung oleh situasi kita tadi. Sukacita itu adalah anugerah dari Tuhan kita. Lalu yang terakhir di ayat 9, dikatakan, hanya dalam damai kita boleh berbaring dengan tidur dengan aman. Itu makanya orang yang hatinya tidak damai, stres, punya pikiran berat, tentu akan terganggu kualitas tidurnya. Tapi orang yang merasakan damai, ketenangan, maka Daud berkata, dia akan bisa tentram. Dia bisa membaringkan diri, dia bisa tidur dengan tenang. Karena apa? Karena sudah ada kedamaian di hatinya. Dan inilah permohonan dari Daud, biarlah damai dari Tuhan itu yang membuat dia tentram. Damai yang dari Tuhan itu yang kemudian membuat dia tertidur pulas karena dia merasa aman bersama dengan Tuhan. Lalu di ayat 9 juga dikatakan, ketika cahaya Tuhan, wajah Tuhan itu datang menghampiri kita, disitulah terjadi ketenangan batin itu. Ketika Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, maka disitulah kita menemukan ketenangan, damai, dan juga kepastian dalam hidup. Maka saudaraku, sahabat Masapot dimanapun berada, mari kita merefleksikan apa yang menjadi intisari dari firman Tuhan kita hari ini terkait dengan doa yang dituliskan oleh Daud yang kemudian dikhususkan sebagai doa pada malam hari. Beberapa refleksi yang bisa kita temukan. Yang pertama adalah mari kita mengandalkan Tuhan. Tentu terlepas dari betapa banyaknya dinamika pergumulan hidup kita, baik saat kita senang, baik saat kita susah, tapi di sini kita diajak untuk terus mengandalkan Tuhan. Mengapa? Karena kita menemukan jawabannya dalam firman ini, Tuhan senantiasa menyertai umatnya. Yang kedua, berserahlah pada Tuhan. Bagaimana cara kita untuk menemukan kedamaian, bagaimana cara kita menemukan ketenangan? Pertama-tama langkah yang harus kita tempuh adalah berserah kepada Tuhan. Sebagaimana lagu yang sering kita nyanyikan dalam Kidung Jemaat, berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku, itu menandakan bahwa benar-benar kita sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Lalu kita juga harus membiasakan berdoa. Mengapa secara rutinitas, baik juga dalam beberapa kesempatan kita mendengarkan firman Tuhan, kita selalu diingatkan untuk berdoa sebelum tidur. Di malam hari kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk berdoa di malam hari, untuk pertanda bagi kita bahwa kita akan mengakhiri aktivitas kita. Ternyata bukan hanya sebuah doa yang rutin, doa yang formal, doa yang harus dibiasakan, tapi ternyata ini adalah doa yang mengarahkan kita pada sebuah kepastian hidup, bahwa di saat kita tidur, kita benar-benar menyerahkan sepenuhnya hidup kita pada Tuhan. Bayangkan saudaraku, bila kita dalam keadaan tertidur dan ya maaf misalnya kalau kita kemudian tidak diberikan lagi kesempatan, tentu kita akan menyesali betapa kita tidak mengakhiri aktivitas kita di satu hari tersebut dengan bercakap-cakap, berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi doa pada malam hari itu sangat penting bagi kita sebagai sebuah refleksi. Kita sudah menjalani 24 jam, kita sudah menjalani hari-hari kita dengan bimbingan Tuhan. Yang terakhir, tentu kita diajak untuk senantiasa hidup dalam Tuhan. Kita tahu Raja Daud adalah raja yang pernah memimpin bangsa Israel dengan penuh keberhasilan dan juga tentu dengan dosa yang pernah dia buat. Tetapi yang menarik kita lihat dari Raja Daud adalah dia senantiasa tetap mengarahkan hidupnya untuk hidup dalam Tuhan. Maka itu juga yang menjadi refleksi bagi kita. Mari kita terus mengarahkan hidup kita di dalam Tuhan. Dengan itu kita akan memperoleh ketenangan dan kedamaian. Lalu kita juga melihat di sini bagaimana
istilah kata yang digunakan oleh Daud di sini yaitu cahaya wajah Tuhan, dan nanti kita akan lihat bagaimana topik minggu kita. Cahaya, ya, kita tahu cahaya itu begitu penting dalam kehidupan kita. Bila ada cahaya, maka kita akan menemukan terang benderang, menemukan situasi yang jelas begitu. Kegelapan juga akan sirna. Nah, dalam cahaya wajah Tuhan dikatakan kita menemukan perlindungan. Kita menemukan ketenangan, dan perlindungan serta ketenangan itu melampaui pemahaman manusia. Jadi kalau cahaya wajah Tuhan itu diperhadapkan kepada kita, maka apa yang kita rasakan adalah perlindungan dari Tuhan dan ketenangan. Lalu ketika kita terjebak dalam kegelapan, disitulah kita baru benar-benar mengerti bahwa cahaya Tuhan itulah yang benar-benar melepaskan kita dan memberi kita kekuatan. Saya ambil contoh misalnya anak-anak sekolah minggu, ya, kalau dia malam hari mau pergi ke toilet, ke kamar mandi, dalam suasana sudah malam dan mungkin lampu beberapa sudah dimatikan, tentu dia punya rasa takut begitu. Tapi ketika lampu dinyalakan kembali, dia kemudian tiba-tiba berani karena cahaya lampu itu membantu dia untuk meyakinkan dia bahwa dia kemudian menemukan keberaniannya. Kira-kira begitu gambarannya, Sobat Masapot. Ketika cahaya wajah Tuhan itu datang, maka dia senantiasa memberikan kita kekuatan, keberanian, dan tentu saja mendamaikan kita. Rasa takut itu kemudian hilang dan berganti menjadi kedamaian. Nah, minggu ini disebut dengan Minggu Misericordias Domini. Dan ternyata, Sobat Masapot, Minggu Misericordias Domini ini berasal atau bersumber, ya, diambil dari sebuah ayat dari Mazmur 118 ayat 1. Misericordias Domini ini berasal dari bahasa Latin Misericordias Domini in aeternum cantabo, yang kemudian kalau diartikan adalah rahmat Tuhan kekal selama-lamanya. Apa yang bisa kita ambil dari nama minggu kita hari ini? Allah yang penuh rahmat dan kasih karunia itu hadir dan selalu membimbing kita, melindungi kita, dan memberkati kita. Maka inilah yang menjadi penguatan bagi kita bahwa ternyata Allah itu adalah Allah yang penuh rahmat. Maka dengan mengingat rahmatnya, kita selalu mengucap syukur dan kita selalu berdoa kepada Dia. Itulah kemudian yang diingatkan lewat topik minggu kita, cahaya wajah Tuhan hadir dalam hidup kita. Maka Sobat Masapot dimanapun Anda berada, biarlah kita senantiasa selalu mengingat bahwa Tuhan itu penuh rahmat. Dan rahmatnya itu ditunjukkan kepada kita lewat berbagai hal. Salah satunya adalah ketika Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, cahaya wajah Tuhan itu dihadapkan kepada kita, maka kita beroleh kedamaian, ketenangan sebagaimana yang sudah disaksikan oleh Raja Daud. Biarlah dalam perjalanan hidup kita ini, kita selalu memohon kepada Tuhan, baik dalam doa-doa kita, karena hanya di dalam Tuhanlah, karena hanya di dalam pengasihan Tuhanlah, kita kemudian memperoleh ketentraman dan kedamaian. Amin, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah Tuhan firman-Mu mengajari kami sebagaimana Daud telah mengerti bahwa hanya dalam Tuhanlah dia memperoleh keselamatan, ketenangan, dan kedamaian. Di tengah-tengah tekanan hidup dan pergumulannya, dia datang kepada Tuhan dalam doanya dan memohon, biarlah cahaya wajah Tuhan menghampirinya dan memberikan dia perlindungan, keselamatan, dan ketenangan batin. Bapa, kami juga merasakan dalam kehidupan kami tidak memiliki kekuatan bila tidak bersama Tuhan. Biarlah dengan mengingat firman-Mu, kami semakin memahami bahwa rahmat Tuhan begitu besar bagi kami. Dan ketika kami mengingat rahmat Tuhan yang begitu besar itu, itulah yang memberikan kami jaminan kepastian bahwa Tuhanlah yang membimbing kami, menuntun kami, agar hidup kami ini penuh kedamaian dan sukacita. Terpujilah Engkau Tuhan dan terima kasih atas berkat-Mu melalui firman-Mu hari ini. Biarlah kami semua terberkati, sobat-sobat Masapot dimanapun berada, berkati segala kehidupan mereka, agar mereka senantiasa
hidup dalam rahmat Tuhan dan mau terus-menerus datang kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan agar Tuhanlah yang memberikan ketentraman dan kedamaian dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian Sobat Masapot, firman Tuhan yang bisa disampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan biarlah kita merenungkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.